Siap untuk memuji Tuhan ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Saya punya kabar baik untuk jemaat yang dikasihi Tuhan hari ini. Roma 4 ayat 8. Betapa bahagianya orang yang dosa-dosanya tidak lagi diperhitungkan Tuhan, amin. Dia telah menebus segala dosa kita, melayakkan kita yang tidak layak. Semua itu hanya karena anugerahnya. Karena anugerahnya. Thanks Jesus. Tuhan, Engkau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur.
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu, membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang ajaib. Satu nama, Dia yang bangkit. Tidak ada yang lain. Tuhan kita yang ajaib, mari kita muliakan Dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Yeay. Woo. Jangan tahan hati kita, berikan pujian, tepuk tangan terbaik untuk Dia. Woo. Sungguh besar, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Dalam
namanya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih melimpahkan. Kami akui Semua dosamu, Engkau adalah setia dan adil, memaafkan budi yang sucikan dari segala yang jahat. Oh, katakan, tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. kami tidak mau Tuhan. Tak mau hidup keluar tujukan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku, Kau adalah pilihan Tuhan. adalah Kami gak mau jadi serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami mau berubah oleh pembaharuan diri kami. Jadi kami sepakat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup keluar tujukan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah apa? Adalah pilihanku. Ya, berikan sorak-sorai untuk Dia. Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Hanya satu nama, amin. Yang telah menebus segala dosa kita. Dia yang melayakkan kita yang tidak layak. Bahkan dengan segala kegemilangan yang kita peroleh di dunia ini, itu tidak sekali-kali dapat menyelamatkan kita. Kita tidak dapat bertahan ya Bapak, dengan segala apa yang kami miliki. Tidak seorang pun membebaskan dirinya, memberikan tebusan atas ganti nyawa-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak layak. Kami tidak layak ya Tuhan. Tapi anugerah-Mu menyelamatkan kami. Bukan karena kemampuan, kekayaan, segala hal yang kami capai di dunia ini, sekalipun tidak ada yang dapat menyelamatkan kami. Hanya satu nama. Hanya Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu Bapa di hidup kami. Mari sama-sama
menaikkan pujian ini. Kasih-Mu Bapa di hidup kami, besar kasih-Mu Tuhan, oh, besar kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, besar kasih-Mu Tuhan, oh, besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, Kau Raja yang layak, Kau satu-satunya, hanya satu nama, Raja di atas segala raja, yang bangkit, yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan melayakkan kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan, keagungan, Kau yang turun bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang menebus kami, tidak ada yang layak selain kami tinggikan lebih dari segala sesuatu yang kami punya. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Ku tinggi jemaat saja Engkau. Lebih dalam. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam selama-lamanya kami mau menyembah Engkau. Selamanya
bersyukur Tuhan. Kau melayakkan kami. Kami sungguh tidak layak Tuhan, tapi Engkau yang menyelamatkan kami. Kau satu-satunya Tuhan yang rela turun ke dunia ini, mati di kayu salib menyelamatkan kami. Kami mau ingat itu terus Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap roh kami. Biarlah Engkau yang ambil alih. Kami hanya mau meninggikan Engkau. Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Wartakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi saksi-Mu. Menjadi saksi-Mu tidak hanya di tempat ini ya Tuhan. Menjadi saksi-Mu sampai ke ujung dunia. Kami mau mewartakannya. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Nyatakan kebenaran-Mu ya Bapa. Thanks kami boleh menyembah. Lebih dalam lagi dari itu ya Bapa. Kami ingin tinggal di dalam-Mu. Sama seperti Engkau ada di dalam kami Tuhan. Biarlah ya Bapa kami menerima semua kebenaran-Mu di tempat ini. Mewartakannya bagi setiap orang yang Kau kasihi. Kami membawa segala berita baik ya Bapa untuk sekitar kami. Kami membawa semua berita baik ya Bapa untuk keluarga kami, untuk kerabat kami dimanapun kami ditempatkan ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Kami mau percaya segala kebenaran hanya berasal dari Engkau Tuhan. Kau yang turun, berbicara ya Bapa. Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran-Mu dinyatakan ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kami mau percaya Bapa, Engkau datang, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Bagi setiap kami yang percaya, setiap kita yang percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Mari kita katakan, amin. Saudara, tapi ada satu orang yang telah menyiapkan dirinya untuk menyampaikan pesan penting untuk kita bisa pelajari bersama-sama. So please be excited, keep on learning, and make a note. Dan kita terus bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan dan bukan yang kita inginkan. Selamat belajar, selamat mempelajari firman Tuhan. God bless you. Selamat hari Minggu semuanya. Kita kemarin sudah merayakan Jumat Agung, kita sudah merayakan Hari Raya Kebangkitan yang luar biasa. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan yang baru buat setiap saya dan saudara. Terima kasih Cicencen, Kakak Rohani, terima kasih Kak Oci untuk kesempatan dan kepercayaan. Keluarga di UCC, terima kasih untuk kesempatannya saya dan Joyce boleh melayani kembali di tempat ini sebagai keluarga yang disayang. Kemarin kami diajak makan karena disayang. Kalau nggak disayang nggak diajak makan. Udah disayang ditanya mau makan apa. Itu kan sebuah privilege ya, keren banget ya gitu. Dan kalau ditanya mau makan apa sebetulnya kalau pas sama Joyce itu sebuah kurang aman buat saya. Karena pasti yang jawab Joyce. Saya lebih baik dipilihkan supaya makanannya lebih bervariasi. Tapi kalau ditanya makan apa pasti ke belakang. Favoritnya ya Joyce ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau dibawa Tuhan untuk lebih mengerti bahwa untuk kita mengalami, menghidupi sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan, victorious life.
hanya satu alasan, hanya satu karenanya karena apa, hanya satu sumbernya karena Tuhan Yesus. Yang sudah membuktikan kepada saya dan saudara di Jumat yang lalu kita rayakan, dia memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Nah, saya rindu untuk kita sama-sama belajar dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalau saya boleh beri judul, tema hari ini adalah Victory in the presence of my enemies. Saya mendapatkan gambar ini tadi subuh. Saya percaya Tuhan itu menyiapkan, Tuhan itu menyediakan. Jadi saya mau mencari gambar yang pas untuk tema in the presence of my enemies. Malam atau dari kemarin saya udah cari, dari minggu sebelumnya saya udah cari, tapi nggak dapat yang pas. Tiba-tiba saya percaya itu dari Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang bilang gini, handphone bisa dengar loh. Ketika saya buka dia muncul. Saya kaget loh, kok muncul? Lalu saya cari Instagramnya. Dan ini saya hanya screenshot dari Instagram. Tapi puji Tuhan hasilnya bagus banget ya. Karena Tuhan menyediakan dan saya sangat diberkati dengan gambar ini. Mari satukan hati saya dan saudara dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Gembala yang baik, Gembala yang agung. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Untuk semua hal Tuhan. Kami mengucap syukur bukan untuk hal-hal yang baik saja yang kami terima. Tapi kami mengucap syukur untuk semua hal. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Mungkin kami tambahkan bersyukur meskipun. Bersyukur mungkin tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami naikkan syukur kami karena itu baik buat kami. Karena Gembala yang baik selalu mempersiapkan, memberikan, menyediakan yang terbaik buat kami. Tuhan, sebentar kami memberikan hati kami, mempersembahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, telinga kami, fokus kami, mata kami, seluruh keberadaan kami. Untuk kami memperhatikan, mendengarkan, merenungkan, dan memperkatakan, dan melakukan firman. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, berbicara dengan kata-kata yang sederhana yang kami percaya Roh Kudus Engkau berkuasa, Engkau bekerja dengan luar biasa sehingga setiap kami mengerti firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara pada setiap kami. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Victory in the presence of my enemies. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu adalah Mazmur yang sangat terkenal. Saudaraku yang terkasih, keluargaku UCC ini sangat terkenal, bahkan saking terkenalnya orang-orang yang di luar Kristen itu kadang-kadang juga membaca ini atau bahkan memakai kata-kata yang ada dalam Mazmur ini. Mazmur Daud. Begitu luar biasa dan ini saya percaya menjadi favorit kita juga. Saya izin untuk membacakan buat kita semua. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita perhatikan, Daud memulai dengan Tuhan adalah gembalaku. Daud memang seorang gembala. Ini sebuah
mirroring ya, sebuah cerminan dari apa yang dilakukan dalam keseharian Daud sebagai seorang gembala. Dia tahu bagaimana dia memelihara, mengasihi, menyediakan makanan, membimbing, menjaga, memproteksi domba-dombanya. Sehingga dia tahu menjadi gembala yang baik itu pasti domba-dombanya itu aman, damai, sejahtera. Apa kaitannya dengan victorious life? Apa kaitannya dengan domba? Nah, kenapa Daud memilih Tuhan adalah gembalaku? Itu karena dia adalah seorang gembala. Padahal bisa loh Daud ngomong gini. Daud juga seorang warrior. Dia bisa berkata seperti ini. Tuhan adalah komandoku. Tuhan adalah my king, rajaku. Atau dia bisa berkata gini, kalau pakai kata gembala. Tuhan adalah gembala Israel. Tuhan adalah gembala dunia. Tapi dia pilih kata gembala, dia nggak pilih kata komando, dia tidak pilih kata raja atau hal yang lebih besar lagi. Tapi dia pilih kata gembala dan pakai sebuah kata intimasi yang sangat intim, yaitu aku. Tuhan adalah gembalaku. Ini berarti personal banget. Dia mengakui bahwa Yesus adalah gembalaku. Hal yang luar biasa. Kenapa Daud punya keintiman yang begitu dalam dengan Tuhan? Karena di masa-masa dia menjaga dombanya, dia punya banyak waktu dalam mengerjakan pekerjaannya. Tetapi dia tetap mengedepankan, mengutamakan, memprioritaskan hubungannya bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat, berarti kalau Daud ngomong Tuhan adalah gembalaku, Daud sebagai seorang gembala yang memang punya domba-domba yang dipelihara sama Daud, Daud menyamakan dirinya dengan domba kalau Tuhan menjadi gembalanya. Daud tahu kelemahan-kelemahan domba. Daud tahu kekurangan-kekurangan domba karena setiap hari itulah yang bersama dengan Daud. Apa sih kekurangan dari domba? Domba itu adalah kalau boleh dikatakan not a smart animal. Saya nggak tega pakai kata bodoh. Literatur kalau saya baca dikatakan domba itu kenapa butuh gembala? Kenapa domba itu nggak bisa hidup tanpa gembala? Kenapa domba nggak bisa survive tanpa gembala? Karena dia not a smart animal. Dan dia nggak punya sistem pertahanan yang baik. Dia nggak berdaya, defenseless. Betul-betul dia itu butuh gembala untuk menjaganya. Dia butuh gembala untuk mengarahkan langkah kakinya, untuk mengarahkan tujuannya. Dan domba itu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, gampang terpengaruh sama kondisi lingkungan di sekitar. Saking dia itu nggak berdayanya, kalau ada mungkin serigala, singa atau predator lain yang mau menerkamnya, apa yang bisa dilakukan oleh domba? Kira-kira kebayang gak? Dia memang bagusnya, dia adalah hewan yang berkomunitas. Ya, makanya pas kan kita perlu komunitas karena kita domba. Kalau mau dimakan sama predator, apa yang dilakukannya? Dia langsung kumpul dengan komunitasnya. Mbak. Tujuannya apa? Supaya gini. Supaya yang dimakan semoga jangan gua. Yang lain. Semoga yang dimakan jangan aku. Yang lain. Hewan-hewan lain itu punya daya bertahan yang baik. Sampai luar biasa. Serangga yang kecil. Ada yang tahu namanya tomcat? Pipi saya ini bekas kena tomcat 3 bulan yang lalu. Sebelumnya ada bekasnya. Terus saya udah pakai beberapa obat dan kosmetik kecantikan
untuk menghilangkan bekasnya. Setiap hari saya pakai, pagi pakai, sore pakai, malam pakai. Jadi udah mulai hilang. Tapi pada saat saya cuma ditempel sama tomcat itu lukanya udah seperti luka bakar. Waktu saya ke dokter kulit, dia cuma gini, oh kena tomcat, saya kaget. Dan buat saya tomcat keren banget kok, serangga namanya tomcat, buat itu kayak pesawat terbang. Tapi dok ini bener, iya itu serangga, udah ini kayak salep ya, kamu gini. Waktu mempersiapkan firman ini, bayangkan tomcat kecil aja yang saya baru tahu punya daya bertahan, daya serang yang luar biasa, yang membuat seorang Adon 3 bulan harus setiap hari bercermin untuk ngolesin. Bayangkan. Tapi domba, mbak, saking dia tadi kita belajar ya, not a smart animal. Dan dia terpengaruh sama kondisi sekeliling. Ini ada kisah nyata di Turki 8 Juli 2005. Ini hanya penggambaran, tetapi kalau teman-teman, saudara-saudara Google, ini kisah nyata yang terjadi di Turki. 8 Juli 2005. Ada satu domba awalnya. Satu domba. Ya mungkin dia bisa dikatakan mungkin pemimpin domba itu ya. Bukan gembala, domba. Entah kenapa di ujung jurang punya ide apa, mungkin pengen bungee jumping, dia lompat aja. Tanpa tali, tanpa apa, dia lompat. Kira-kira apa? Mati. Yang herannya 450 domba, berita itu mengatakan seperti itu. 450 domba lain ngikutin yang tadi domba bungee jumping. Ngapain tuh? Woi, ikut lagi. Meh. Sampai diikuti total 1.500 lainnya. Jadi total 1.500. Jurang itu dipenuhi oleh 450 domba yang duluan tadi. Lama-lama jadi tinggi, jadi kayak kasur. Jadi yang menemui ajalnya hanya 450. Sisanya yang lain, uji Tuhan masih hidup karena udah jadi tumpukan kasur. Yang heran, kebayang gak sih? Kita itu dikatakan domba, tapi ini yang terjadi saat ini loh. Sesuatu yang viral, belum tentu benar, kita ikuti. Sesuatu berita, bahkan tentang mungkin dikatakan kebenaran firman Tuhan, belum tentu benar. Kita percaya tanpa kita cek bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Kita ikut langsung aja gitu aja. Dan itu terjadi. Seperti domba tadi bungee jumping. Domba punya banyak kekurangan. Punya banyak kelemahan, dan itu saya dan saudara. Tapi domba, kita yang disamakan dengan domba yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan kita tetap mau mati buat saya dan saudara. Memberikan hidup yang baru. Memberikan kemenangan buat kita nih domba-domba yang tadi loh. Not a smart. Bukan orang-orang yang smart. Gak punya daya tahan. Gak bisa hidup tanpa gembala, tapi Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kalau kita dombanya Tuhan Yesus, Yohanes 10 mengatakan kita harus mengenal Tuhan kita. Dan Tuhan kita udah pasti katakan, aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal. Luar biasanya Daud itu menulis, Tuhan adalah gembalaku. Itu ada rentang waktu kurang lebih 1000 tahun. Sampai 1000 tahun kemudian, Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus mengatakan, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa enggak? Jadi sebetulnya Mazmur 23 itu kerinduan Daud untuk bertemu dengan Yesus Sang Gembala. Daud punya keintiman seperti itu. Kita semua belajar
bahwa untuk punya kehidupan yang penuh dengan kemenangan seperti yang dialami oleh Daud, maka kita harus punya gembala yang baik. Kita harus mau digembalakan oleh gembala yang baik yang sudah memberikan nyawanya buat saya dan saudara supaya kita hidup penuh dengan kemenangan. Gembala yang baik yang pertama, dia akan menyediakan, dia provide buat saya dan saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukannya kata-kata hidup yang penuh dengan kemenangan? Bukankah harusnya begini? Tabunganku penuh, gak akan kekurangan aku. Asuransi aku banyak. Mau pakai yang mana? Takkan kekurangan aku. Koneksiku banyak, takkan kekurangan aku. Investorku banyak, takkan kekurangan aku. Donaturku banyak, takkan kekurangan aku. Bisnisku banyak, habis satu masih ada 1000 yang lain, takkan kekurangan. Puji Tuhan, kita hanya diizinkan 1 istri, 1 suami, benar gak? Puji Tuhan. Tapi gak tahu kalau orang lain yang di luar sana. Yang benar adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini statement yang luar biasa. Jadi Daud mau ngajarin buat saya dan saudara, kalau Yesus menjadi gembalaku saja, hanya Dia yang menjadi gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku cukup, gak akan kekurangan apapun. Lack of nothing. Semua enough. Makanya kita mendengar lagu Christ is enough. Itu dari pujian ini, dari Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Paulus menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jelas loh, segala keperluanmu. Jadi bukan karena koneksi, bukan karena tabungan, bukan karena asuransi, bukan karena apapun, tapi hanya karena Sang Gembala Agung. Dia akan memenuhi segala kebutuhan saya dan saudara. Kebutuhan kesehatan dipenuhi, kesembuhan kita dipenuhi. Jumat Agung yang lalu kita merayakan, Dia sudah lay down His life dan mengatakan di atas kayu salib, it is finished. Amin. Nah bayangkan, singa-singa itu predator. Tapi lihat, Daud pun menuliskan gini, singa-singa muda merana kelaparan. Itu yang biasa hunting domba-domba, makan domba-domba. Tapi dia menuliskan, singa-singa, si predator, pemburu yang handal itu bisa kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, maksudnya adalah domba-dombanya Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Hidup yang penuh kemenangan adalah ketika kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, Sang Gembala Agung selalu menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Yang kedua, hidup yang penuh kemenangan adalah kalau kita nggak salah tujuan. Kita punya destinasi di mana Sang Gembala itu akan memimpin dan mengarahkan kita. Ingat domba tadi dikatakan directionless. Punya tujuan? Punya. Sampai 1500 terjun ke cliff, tujuannya salah. Mati. Tapi Sang Gembala Agung akan membaringkan saya dan saudara di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ini nyata. Karena apa? Domba itu jarak pandangnya gak terlalu jauh. Jadi kalau dia cari makan, itu cuma lihat rumput-rumput segar yang di depannya saja. Yang di dekatnya saja. Dia gak tahu bahwa di tempat sana ada yang lebih baik. Makanya dia perlu gembala untuk membawanya ke padang rumput hijau. Domba tadi dikatakan penuh ketakutan. Kenapa Sang Gembala itu harus bawa ke air yang tenang? Karena kalau airnya gak tenang, air yang mengalir, maka domba itu gak akan minum. Dia penuh ketakutan. Domba itu bulunya lebat. Jadi kalau dia airnya mengalir deras dan dia minum, dia tahu, dia takut, dia akan kecebur dan dia akan mati. Bayangkan gini, bayangkan kita lagi di luar negeri pakai sweater berapa sih paling? Paling pakai baju, sweater, jaket tebal. Maksimal 4 deh, saya pernah pakai 4 ya. Dalamnya pakai long john. Tapi bayangkan domba itu ibaratnya pakai 10 sweater tebal. Dan kalau dia kecebur ke air, bayangkan. Dia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka dia penuh dengan ketakutan. Di Instagram kemarin Joyce tunjukkan, domba itu kalau dia kebalik ya,
Kan suka lihat anjing tuh punggungnya ke bawah terus tangannya gini ya, tiduran. Itu bisa balik sendiri kan, kucing bisa balik. Itu domba kalau udah begitu gak bisa balik saking beratnya. Kemarin Joyce tunjukin. Iya kan? Cincin bener banget tuh, gimana gitu. Gak bisa. Tapi Tuhan memimpin dan mengarahkan. Untuk dapat makan saja minuman yang baik. Sang Gembala memberikan, menuntun. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maka di Alkitab kita mendengar ya ada domba yang hilang, domba yang sesat. Di Turki tadi 8 Juli membuktikan bahwa jangan boro-boro sesat. Mereka sesat udah langsung terjun ke cliff. Yesaya 53:6 mengatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Gak bisa kita bilang, aku bisa tentukan tujuanku sendiri Tuhan. Tanpa tanya Tuhan, tanpa penyertaannya, tanpa bimbingannya. Gak bisa. Kita butuh gembala. Domba gak bisa hidup tanpa gembala. Tanpa gembala udah jelas. Sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Maka dalam Lukas 1 ayat 79. Ini luar biasa sekali. Apa sih yang gembala bawa? Kemana sih tujuannya? Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi kalau kita punya Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung, menuntun saya dan saudara dan kita ikuti Sang Gembala agung, pasti dia akan membawa saya dan saudara ke jalan yang namanya jalan damai sejahtera. Gak pernah salah. Kemana-mana selalu kita merasakan damai sejahtera. Kemana-mana kita selalu memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang kita temui. Kemana-mana kita pasti menjadi berkat. Kemana-mana kita pasti pun merasakan berkat. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Pujian yang tadi dinyanyikan banyak sekali. Memuliakan, mengatakan kehadirannya. Hadiratnya, the presence of God. Jelas kalau kita ikuti Tuhan, kita sedang ada di the presence of God. Dalam kehadirannya Tuhan, hadiratnya Tuhan. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan ini penggambaran yang bagus. Kalau kita nggak ikut, kita lengah dikit, kita dengar kiri kanan, bisa kepleset. Bisa masuk jurang. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, hidup yang penuh kemenangan itu karena apa? Karena Tuhan, Sang Gembala Agung itu memulihkan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kalau domba-dombanya udah capek, maka gembala akan cari sebuah tempat atau dataran yang mungkin kalau di timur tengah sana ya mungkin nggak terlalu banyak ya dataran yang rata. Maka mereka akan mencari tempat yang lebih rata, yang tempatnya enak buat tidur. Lalu ketika ketemu domba-dombanya diminta untuk istirahat. Itu domba nggak akan istirahat kalau belum diminta sama gembalanya. Gembala akan mencari tempat yang lebih aman. Bahkan gini, kalau gembala merasa wah ini banyak predator, maka dia akan membuat tumpukan batu di sekeliling tempat di mana domba itu akan beristirahat. Menjadi sebuah wall, sebuah tembok batu. Makanya kita mendengar firman, akulah pintu. Karena sang gembala itu akan apa? Dia akan berdiri atau dia akan duduk atau dia akan ada di pintu yang itu adalah dirinya. Karena itu adalah nggak ada pintunya. Pintunya adalah sang gembala itu untuk menjaga domba-dombanya. Maka domba-dombanya tidur aja. Meskipun di sana mendengar suara serigala atau suara singa. Tuhan ada memberikan kelegaan, menyegarkan domba-dombanya. Yang keempat, ini luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, tadi Daud mengatakan gini, Tuhan adalah gembalaku. Jadi pakai kata Tuhan. Tuhan. Tapi ketika dalam bahaya, dalam lembah kekelaman, langsung
berbicara gini. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Lihat keintimannya langsung ngomong sama Tuhan. Tadi bicara kayak cerita sama orang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan membaringkan aku di padang rumput hijau, membawa aku ke air yang tenang. Tapi waktu bahaya langsung bicara sama Tuhan. Enggak bicara sama masalah, enggak bicara sama bahaya, tapi bicara sama Tuhan supaya apa? Supaya tetap dalam hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup dalam damai sejahtera. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka cerita Daud waktu mengalahkan singa dan beruang itu karena apa? Karena dia memprotek domba-dombanya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tongkat itu kalau dombanya lagi masuk parit atau kesasar atau tersesat itu tinggal ditarik. Ya tongkat, puji Tuhan saya dikasih tangan yang jari yang panjangnya, jangan diomongin ya. Tapi kurang lebih kayak, iya ya. Kayak tongkat gembala. Jadi kalau ada domba yang nyasar masuk parit tinggal ditarik ini lehernya, ditarik. Gada kalau ada musuh predator datang tinggal bang. Itu gada. Dan Daud menceritakan, aku tarik janggutnya, aku hajar, aku bunuh. Anak-anak sekolah minggu udah hafal ini semua. Jadi ada keintiman. Ini sebuah relasional. Hubungan yang luar biasa. Engkau besertaku. Hidup yang penuh kemenangan. Kalau kita punya masalah, jangan langsung panik, jangan langsung khawatir, jangan langsung nggak tahu mau ngapain. Berbicara sama Tuhan, Engkau besertaku. Langsung menyadari, ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kak Oci pernah membawakan, saya mendengar kemarin tentang penyertaan Tuhan. Jadi kita langsung menyadari, memfokuskan, aku gak sendirian, memang ada bahaya, tapi Engkau besertaku. Yang kelima, memberkati. Kita masuk di bagian ini. Saya rindu kita memberikan waktu yang lebih panjang di bagian ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Domba itu terkadang terluka, maka sang gembala itu biasa mengurapi kepalanya dengan minyak ya. Supaya lukanya sembuh. Tapi domba itu juga sering diganggu oleh serangga-serangga. Jadi ketika sang gembala itu mengolesi domba kepalanya yang dekat bagian hidung, kepala dengan minyak, tujuannya apa? Supaya laler itu gak gangguin domba. Domba kalau udah kemasukan laler itu gak bisa, Pak Gembala keluarin dong. Gak bisa, yang ada apa? Ini ada tembok nih. Itu kepalanya digedor-gedor ke tembok, ke batu. Seperti itu, makanya sang gembala saking sayangnya dia kasih itu minyak diolesi supaya lara atau serangga enggak mengganggu si domba itu. Karena serangga itu enggak suka sama minyak. Jadi sebegitu perhatiannya sang gembala kepada domba-dombanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan ini Daud mengerti bahwa di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, itulah kunci kemenangannya. Makanya dia katakan, aku pengennya apa? Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena kalau di rumah Tuhan itu mengatakan hadirat Tuhan. Apakah domba punya rumah? Domba mungkin punya kandang. Tapi dia kadang-kadang dibawa oleh gembalanya kemanapun untuk cari makan, untuk cari minum. Rumahnya adalah apa? Ketika dimanapun berada dia bersama dengan gembalanya. Dia tahu ada kehadiran dari sang gembala. Saya rindu kita membuka dari Yohanes 10 ayat 4. Supaya kita mengerti ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Mereka mengenal suaranya. Ini keren. Lalu Yohanes 11:27, domba-dombaku mendengar suaraku
Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi domba itu mendengarkan suara gembalanya. Sebegitu banyak kekurangan domba yang itu digambarkan kepada saya dan saudara. Ya, satu hal yang luar biasa. Kenapa Tuhan mengatakan kita adalah domba-dombanya? Domba mengenal suara gembalanya. Dia punya ketajaman telinga dalam mendengar sehingga bisa membedakan ini suara gembala, ini suara bukan gembala. Izinkan teman-teman dari Multimedia UCC untuk play satu video supaya kita buktinya apa sih kalau domba itu mendengar suara gembalanya? Ada turis diminta untuk coba panggil. One more time. Coba lagi orang lain. Yang namanya Cika jangan tersinggung ya. Atau Tika. Tika apa Cika? Sekarang sang gembala di domba-domba itu. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Mereka mendengar suara gembalanya. Mereka mengenal dan mereka merespon. Oh my God, this is amazing. Terima kasih. Mereka mengenal suara gembalanya. Kita kembali ke slide PowerPoint. Jadi kita harus mengenal suara Tuhan Yesus. Kita harus mengenal suara Roh Kudus. Kita harus mengenal suara gembala saya dan saudara. Karena kalau kita mengenal suara gembala saya dan saudara, tadi dikatakan seperti ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau apa? Kalau dalam Yohanes 10 ayat 4, ayat 27 maaf. Mereka mengikuti aku kata Tuhan. Karena mereka mendengar suaraku. Mereka mengenal suaraku. Aku panggil kemana, aku arahkan kemana, aku ajak kemana, aku kasih tahu apa, aku katakan gak boleh ini, gak boleh itu, kamu harus lakukan ini. Domba-dombanya akan ikut. Maka selama Yesus ada di depan kita, karena kita mendengar suaranya dan mengikuti Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, goodness and mercy shall follow us. Asal Tuhan Yesus ada di depan kita, pastikan Tuhan ada di depan kita Sang Gembala Agung dan kita mengikuti. Karena kita mendengar suara. Maka hidup saya dan saudara akan penuh dengan kemenangan. Cari dahulu kerajaannya, maka semua ditambahkan pada saya dan saudara. Ada kata cari, itu maksudnya apa? Ikuti Tuhan aja. Ini penjelasannya. Cari itu kayak gimana sih? Cari itu ikuti kehendak Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Tuhan mau kita lakukan apa? Ikuti aja, bukan ikuti emosi kita. Bukan ikuti maunya kita. Bukan ikuti yang kira-kira baik buat menurut saya apa ya. Itu harus menurut Sang Gembala, menurut Tuhan Yesus. Maka goodness and mercy shall follow you. Amen. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ini luar biasa. Siapa sih musuh saya dan saudara? Siapa musuh kita? Tuhan katakan gini, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kita itu pasti punya musuh. Pasti ada orang yang gak punya alasan apapun, gak suka sama kita, ngejelekin kita, mengesampingkan kita, gak nganggap kita. Makanya ada firman Tuhan, kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu, doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Karena Tuhan tahu di sekeliling kita ini pasti ada musuh. Tapi di sisi lain, apa sih yang musuh yang eksternal? Musuh-musuh itu apa sih? Sesuatu yang mungkin sulit buat kita. Kesulitan, masa sukar, pada era-era mungkin pandemi, mungkin masa-masa sekarang. Hal-hal yang buat kita tidak mungkin. Ketidakmungkinan itu menjadi musuh saya dan saudara saat ini. Keraguan kita. Musuh-musuh yang kira-kira ada di luar sana yang kayaknya besar. Dan itu mengganggu saya dan saudara. Membuat kita, aduh saya bisa hidup dalam kemenangan gak ya? Victorious life gak ya? Tapi ada musuh yang paling dekat buat saya dan saudara loh. Yaitu diri kita sendiri. Apa? Rasa gak aman. Rasa kurang. Bingung gak tahu kemana. Rasa kehilangan. Atau trauma masa lalu yang belum kita selesaikan. Dan lain sebagainya kita belum beres. Sesuatu yang selalu ingin sempurna. Kita orang yang perfeksionis. Itu juga sebuah musuh yang ada di diri saya dan saudara. Yang harusnya sudah kita kalahkan. Tapi nyatanya itu masih merongrong saya dan saudara. Penggambarannya seperti ini. Saya izin pinjam kursi ini. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Tuhan nyiapin table. Tuhan nyiapin makanan buat saya dan saudara. Sama seperti gembala dan domba. Waktu domba-domba itu mau makan, mungkin ada predator yang sedang mengintai. Tapi sang gembala akan ngomong sama domba-dombanya, kamu makan aja. Mungkin di padang rumput ya, tenang aja. Dan gembala itu akan bawa gada dan tongkatnya. Dia akan berdiri, menjaga domba-dombanya. Dan domba-domba itu akan tetap tenang makan. Meskipun mungkin mereka melihat di kejauhan ada predator. Makanya kita pernah dengar, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Daud mengatakan itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena domba itu dekat gembala, meskipun di kejauhan ada musuh, ia tetap tenang, tetap tenang. Itu yang disampaikan oleh Daud. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, penggambaran buat saya dan saudara, kalau domba-domba itu dijaga sama gembala, Tuhan itu menyiapkan seperti ini, meja. Jadi ketika Tuhan prepare a table, meja makan yang dipersiapkan oleh Tuhan, itu adalah berbicara sebuah hubungan yang sangat dekat. Gak ada orang yang diundang makan gak kenal. Pasti kenal. Cicencen ngajak kita makan karena sayang kita dan kenal kita. Dipesan makanan yang kami suka. Dipersiapkan. Jadi ketika Tuhan menyiapkan hidangan di meja buat saya dan saudara, itu adalah berbicara sebuah hubungan yang sangat intim. Makanya tadi dikatakan, domba mengenal suara gembalanya. Dikatakan, aku kata gembala, aku mengenal domba-dombaku. Ini adalah sebuah hubungan. Dan yang menyediakan Tuhan, makanan buat saya dan saudara. Bukankah dia roti hidup? Bukankah dia living water, air hidup? Di sekeliling saya dan saudara, itu banyak musuh yang mengelilingi saya dan saudara. Orang-orang yang mungkin mengkhianati kita. Jangan heran, Yesus aja dihianati.
Apalagi kita. Jadi ketika kita lagi makan, itu mungkin ada orang-orang yang gak suka sama kita. Tapi kata Tuhan, dia tetap memelihara saya dan saudara. Memelihara apanya? Jangan dipikir gini, ada orang gak suka sama kita tetap makan. Makanan yang Tuhan berikan, menunya adalah ketika ada orang yang gak suka sama kita, ketika ada orang yang membicarakan saya dan saudara, ketika ada orang yang mungkin menghina kita, menjelek-jelekan kita, Tuhan gini, nak, kenapa? Musuhmu di sana lagi jelekin kamu ya? Musuhmu di sana lagi hianati kamu ya? Atau orang terdekatmu lagi hianati kamu ya? Sang Bapa akan gini, ini menu makananku, kesabaran, makan, pengampunan, makan. Dia memberikan makanan, dia adalah para lawan kita. Kalau kita fokus sama Tuhan yang menyiapkan hidangan makanan di meja makan, maka kita akan makan sama Tuhan, kita akan ngobrol. Bapak, ibu sama anak, papa, mama sama anak pagi-pagi, itu pasti ngobrol kan. Kalau makan pagi, apa main handphone? Kalau zaman dulu, makanya saya suka kongguan, itu keren banget itu. Ya kan, biskuit aja kayak, tapi kemarin ada gambar-gambar baru, makan, maaf saya sebutin kongguan, udah pegang handphone semua gitu ya. Meja makan itulah intimacy antara orang-orang yang ada di meja itu. Maka akan ngobrol, akan ada kekuatan. Akan ada sharing dari papa mama kepada anak-anaknya. Demikian juga dari Bapak. Adon, kamu rasa apa kemarin? Oh, kamu kemarin ada open house. Terus kamu terlambat. Kamu gak tenang. Ini kejadian nyata. Bener. Jadi kemarin kami ada open house. Di sekolah kami jam 9. Saya sama Joyce terlambat. Joyce harus presentasi. Jam 9 tuh tamu-tamu atau parents sudah datang. Saya itu, kelemahan saya, musuh yang ada dalam diri saya adalah saya belum bisa menang kalau saya itu terlambat. Jadi kayak saya gak suka terlambat. Jadi kalau pas terlambat, saya akan panik dan saya akan memburu-buru Joyce. Joyce, ayo Joyce, Joyce, ayo Joyce. Nah kami naik Grab karena kami harus naik langsung selesai open house kami langsung ke Bandung naik bus. Saya udah bilang sama driver, Pak naik ke atas Pak supaya gak di pinggir jalan. Waktu berhenti di depan sekolah. Tapi Pak driver cuma naik setengah badan. Jadi setengah badan masih di jalan. Dan saya pun salah. Saya teledor karena saya terburu-buru. Saya langsung buka pintu. Enggak lihat belakang. Buka pintu kanan mau turun. Ternyata ada pengendara motor. Dan dia menabrak pintu. Kena jarinya berdarah. Puji Tuhan motor tidak jatuh. Tapi dia langsung berdarah. Singkat cerita selesai. Tapi kebayang gak? Ketika saya sedang makan sama Tuhan, ternyata di dalam diri saya ada musuh. Saya belum menang untuk bisa tenang dalam segala keadaan apapun. Sang Bapa mungkin kamu lupa, hanya dekat Allah saja kamu harusnya tenang. Berarti dalam setiap keadaan. Hanya dekat Allah saja meskipun terburu-buru, terlambat open house, kamu harus tenang. Terkadang musuh-musuh yang Tuhan katakan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kita udah menang sama musuh-musuh yang besar, yang terlihat. Tapi kita gak menang sama musuh yang kita gak bisa lihat, tapi sebetulnya diri kita sendiri. Sang Bapa itu selalu menyediakan makanan yang terbaik buat saya dan saudara. Ketika ada orang-orang, lu belum bisa ngampuni saya, Sang Bapa akan berikan makanan. Kesabaran, belas kasihan, pengampun. Ketika saya gak bisa tenang, akan diberikan rasa tenang. Jadi harusnya gini, ketika kita makan bersama dengan Bapa, karena kita ada the presence of God, arahkan saja mata kita, pandangan kita, perhatian kita pada Sang Bapa seperti anak ini. Coba anak ini dikasih. Dan waktu makan sama Sang Bapa, dia udah anak sekarang gitu ya, dia gak perhatian sama Tuhan Yesus. Dia lihat handphone, dia main-main dengan handphonenya. Dengan kata lain gini, kita lagi makan sama Sang Bapa, tapi kita masih dengar suara yang lain. Suara kekhawatiran,
suara yang ada di hati. Padahal harusnya apa? Domba mendengar, mengenal suara gembalanya. Jadi kalau lagi makan sama sang Bapa dikatakan, Tuhan prepare a table before me di hadapan para lawan, para musuh. Harusnya kita berkomunikasi, berintimasi sama Tuhan. Itu yang dikatakan, He prepare a table before me in the presence of my enemies. Jadi gak masalah kita dikelilingi sama kondisi, circumstances yang gak enak, masalah, musuh, apapun yang tadi kita bahas. Ketika kita selalu bersama dengan Tuhan, maka kita akan selalu punya rasa aman, rasa tenang. Amin. Apa bagian yang perlu kita kerjakan dalam hidup saya dan saudara? Kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Lihat, ini gambarnya ada musuh-musuh ya. Cuma saya harus cut, nggak bisa gambarnya semua masuk. Apa yang harus kita lakukan? Meja tadi bicara keintiman hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dari awal Tuhan katakan, aku mengenal domba-dombaku dan dombaku mengenal aku. Dombaku mendengar suaraku. Jangan pernah bilang, Tuhan, aku gak pernah dengar suara Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita mendengar renungan, waktu kita sedang merenungkan firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara pada saya dan saudara. Sang Gembala Agung sedang bicara. Bukan suara yang audible, mungkin suatu ketika kita bisa dengar suara yang audible, suara Tuhan yang audible. Tapi Tuhan bicara lewat firman-Nya. Dan gini loh, gak semua ciptaan Tuhan adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan pernah bilang gini, suatu ketika melihat kerumunan orang banyak, jatuhlah belas kasihan Tuhan. Tuhan ngomong gini, kasihan mereka seperti orang-orang gak punya gembala. Berarti gini, saya dan saudara pastikan engkau duduk di tempat ini, engkau berkomunitas di gereja ini, engkau punya gembala yang agung dalam hidupmu. Yang engkau mendengar suaranya, engkau ikuti perintahnya, engkau ikuti kehendaknya. Engkau duduk bersama dengan dia saat makan. Engkau tidak khawatir akan apapun. Karena dia menyediakan makanan bagi saya dan saudara di hadapan lawan. Maka keintiman itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Supaya apa? Kita mengalami kemenangan in the presence of our enemies. Yang kedua, pengandalan penuh. Percaya penuh kepada Tuhan. Domba gak bisa hidup tanpa gembalanya. Kenapa kita digambarkan seperti domba? Karena Tuhan pengen kita itu seperti domba yang mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada gembala. Saya dan saudara pun begitu. Sepenuhnya mengandalkan dan percaya penuh pada Tuhan. Kita akan mengalami victoriously. Kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan yang ketiga, selalu fokus tertuju kepada gini loh. Meskipun masalah itu gak pernah berhenti. The presence of masalah itu ada. The presence of kesulitan itu ada. The presence of keburu-buru itu ada. The presence of terlambat itu ada. Mungkin engkau sedang berjuang dengan ngegambar dirimu. Engkau sedang berjuang dengan trauma-trauma masa lalumu. Engkau sedang berjuang belum bisa mengampuni. Maka fokus saja sama the presence of God. Maka engkau akan menang dalam hidupmu. Tuhan berikan kekuatan pada saya dan saudara. Intim sama Tuhan. Mengandalkan dan percaya penuh. Fokus tertuju the presence of God. Berarti saya dan saudara diminta Tuhan. Kita perlu punya kemampuan tetap fokus mengenali kehadiran Tuhan. Hadiratnya meskipun kita di tengah-tengah hadirat yang kurang baik, hadirat masalah, kehadiran masalah itu tetap ada. Makanya Daud berkata, engkau besertaku. Langsung dia klaim, engkau besertaku. Dia klaim the presence of God. Kehadiran Tuhan. Dan luar biasa kalau kita membaca belajar dari Musa. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau, ini kata Tuhan, dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini adalah sebuah pengandalan penuh yang Tuhan ingin Musa dijaminkan sama Tuhan. Tapi lihat respon Musa.
Berkatalah Musa kepadanya. Udah jelas Tuhan mau bimbing, tapi dia tetap ngomong gitu. Artinya apa? Dia mengatakan, aku tuh menghargai kehadiranmu, aku menghargai penyertaanmu, aku mengharapkan kehadiranmu, aku gak akan pergi kemana-mana tanpa engkau ada. Maka dia ngomong, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Andalkan Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang dalam hidupmu, tanya sama Tuhan. Seperti Musa, seperti Daud. Kita gak bisa cuma pakai, wah kemarin begini sih pengalaman. Tanya sama Tuhan. Dalam apapun di dan saudara. Karena kalau kita punya gembala yang agung, saudara kita kasih. Gembala yang agung sendiri apa? Dia mengatakan gini. Dia imam agung, imam besar agung yang mengerti kelemahan-kelemahan. Maka dalam Wahyu, sang gembala yang agung tadi ngomong, akulah gembala yang baik. Lihat, dia menjadikan dirinya sebagai anak domba yang disalibkan buat saya dan saudara. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, victorious life. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Keren gak firman Tuhan? Membawa ke mata air kehidupan, menghapus segala air mata dari mata mereka. Bukankah itu victorious life? Amin. Menuntun ke mata air, hapus air mata, victorious life. Kalau kita punya gembala yang agung dan mendengar suaranya, mengikutinya, punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, mengenalnya, mengandalkan penuh, percaya, selalu tertuju pada kehadirannya, selalu fokus kepada kehadirannya, meskipun di tengah masalah atau apapun. Masalahnya sekarang ada. Masalah terbesar hari ini ada. Ketika kita membiarkan diri kita karena Tuhan berikan saya dan saudara kehendak bebas. Atau kita mempercayakan hidup kita. Ini bukan bicara soal gembala ya. Kalau kita tetap punya gembala. Fauci ada gembala saya dan saudara. Gembala kita. Tapi ini berbicara ketika kita salah dalam memposisikan gembala sebagai provider, leader, restorer, protector kepada yang lain. Membiarkan diri kita sendiri yang menjadi gembala hidup kita atau bahkan sesuatu yang lain. Sehingga posisi Tuhan yang harusnya menjadi gembala agung dan saudara itu digantikan oleh yang bukan dari Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ini pertanyaan buat saya dan saudara. Sudahkah menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala pribadimu? Sudahkah menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala pribadimu? Sungguh-sungguh engkau memberikan hidupmu untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus. Dituntun oleh Tuhan Yesus. Tuhan arahkan kemana ikut. Tuhan katakan apa, kita mendengar dan mematuhinya. Kita percaya meskipun apapun yang terjadi. Kita akan berkata, sebab engkau besertaku. Karena apa? Kita punya gembala. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala pribadi saya dan saudara. Pastikan pada siang hari ini, buat sebuah refleksi baru pada saya dan saudara. Bahwa dimanapun kita ada, kita butuh kehadiran Tuhan. Kita butuh hadiratnya. Kita butuh the presence of God. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kalau kita punya gembala yang agung dan kita memberikan hidup saya dan saudara pada sang gembala untuk digembalakan oleh Yesus, Dia akan menyediakan hidangan di hadapan lawan saya dan saudara. Tuhan hadir di bait sucinya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa
berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan dari hati saya dan saudara kerinduan kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan selalu bersama dengan kami,
Tuhan ada di depan kami, memimpin kami, menuntun kami, mengarahkan kami, menyediakan yang terbaik buat kami, menjaga kami, memproteksi kami, memulihkan kami. Bahkan Kau memberkati kami, bahkan Kau menyiapkan yang terbaik. Ketika kondisi di luar sana kurang baik, Engkau menyediakan hidangan. You set a table before me in the presence of our enemies, Tuhan. Di hadapan lawan-lawan kami. Ajar kami untuk senantiasa hanya mendengar suara-Mu. Sehingga perkataan Tuhan, firman Tuhan saja yang kami dengar. Mungkin kami gak bisa tolak ada dengar berita-berita, kata-kata yang kurang baik. Tapi biar yang kami dengar dan kami ikuti, yang kami patuhi, yang kami percaya, yang kami terima dan tetap tinggal dalam hati dan hidup kami adalah perkataan Tuhan, suara Tuhan dan firman-Mu yang memberikan damai sejahtera buat kami. Sehingga setiap kami betul-betul seperti domba yang kami gak bisa apa-apa tanpa gembala agung kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah take care kami, sayang kami, memperhatikan kami begitu luar biasanya Tuhan. Terima kasih Engkau gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sehingga setiap kami bisa berkata, aku punya kehidupan yang penuh dengan kemenangan, victorious life. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, berkati setiap kami. Mampukan kami, Roh Kudus, mampukan kami untuk kami melakukan firman yang sangat sederhana yang sudah sering kami dengar mungkin dari sejak sekolah minggu Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu dimeteraikan dengan kuasa darah-Mu dan memampukan kami untuk melakukan dan menghidupi. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk.